share screen-nya udah bisa kan ya? Ya bentar Pak. Oke ya. Nah, jadi topik kita pada pertemuan kali ini ya adalah untuk job 5 ya dan LCD ya. Jadi LCD itu liquid crystal display ya. Itu adalah pengembangan dari 7 segmen yang kemarin ya. Kemarin oleh Pak Hatip kan ya, karena ada sidang seminar kemajuan TA. Kemudian tadi pagi itu masih mengerjakan secara independen dulu. Karena tadi pagi ada susulan PKL ya, ada 2 mahasiswa tingkat akhir yang PKL-nya belum disidangkan. Jadi tadi Bapak menyidangkan dulu di pagi. Nah, sekarang bagus sekali kalau kita coba mahasiswa yang mengeksplor ya percobaannya seperti apa. Kita lihat bersama-sama mengenai job 5 atau LCD ya. LCD liquid crystal display itu berbasis karakter, jadi ada kursornya nanti, kemudian ada baris ya, berbasis baris dan kolom ya. Kalau 7 segmen kemarin kan ada kode ya, A B C D E F G H ya. Nah, kalau LCD itu ada namanya baris dan kolom, row and column gitu ya. Nah, jadi penting mahasiswa untuk memahami masalah konsep baris dan kolom ya, baris dan kolom. Nah, oke, silahkan ini Zihan ya, udah mulai menampilkan. Nah, ini konfigurasi rangkaiannya ya. Ada Arduino dihubungkan ke LCD. Fungsinya liquid crystal display itu untuk menampilkan karakter ya, bisa angka, huruf, dan berbagai jenis karakter yang lebih kompleks daripada 7 segmen. Kalau 7 segmen kan terbatas. Kalau LCD itu lebih bisa menampilkan banyak jenisnya ya. Nah, ini program yang diuji cobanya ya. Aplikasi dari LCD apa saja ya? Kalau yang paling mudah sebenarnya adalah HP kalian, yang kalau sekarang kalian join pakai handphone yang dipegang di tangan kalian itu basisnya adalah LCD ya. Dan yang lebih luasnya ada display billboard dia di lapangan sepak bola tuh ya, papan scoring itu ada yang pakai 7 segmen, ada yang pakai LCD juga, dan berbagai macam sekarang ya. Malah banyak sampai yang lebih maju lagi itu LCD bisa dipadankan dengan fashion ya ke dalam baju. Jadi bajunya bisa menyala-nyala dan bajunya bisa glowing ya. Itu pengembangan kreativitasnya dari teknologi LCD ya. Nah, secara teknis ya, basicnya itu seperti yang ditampilkan ini ya. Ini Zihan udah cukup bagus ya menyusun programnya. Ini sepertinya tidak ada error nih harusnya nih ketika di compile ini. Kita lihat hasil compilingnya. Nah, Awalnya mah ada ini Pak, ada error. awalnya ada error ya. Errornya di bagian mana tuh? Kan yang di Word-nya mah Bapak cuma ngasih foto yang programnya, tapi nggak semuanya Betul. ada dari atas. Nah, ada yang nggak Mm-mm. ketulis. Mm-mm. Oh, ada yang saya nulis saya. Ya, tipenya yang Nah, belum. ya. Oke, salah satu metode problem solving ujian juga jangan salah. Kadang mahasiswa bisa jadi diberikan satu program yang sengaja di errorkan ya. Itu suka ada ya dalam metodenya, misalkan dihilangkan apanya. Kan kalau program mudah bikin errornya. Dihilangkan satu koma saja udah error itu ya. Gitu, dihilangkan satu titik itu bisa jadi error. Seperti itu. Jadi bisa melatih ketelitian. Tapi pada akhirnya udah hilang ya errornya ya, ujian ya. Nah, ini kan Iya. kalau dilihat hilang ya nih, nggak ada error ya. Ini udah cukup bagus. Ini sederhana sekali fungsinya. Coba digeser ke atas tuh di kompennya. Nggak ada error kan ya? Nggak ada ya. Nah, terus cpp.hex-nya itu di copy ya sama Zihan.
ppdoc.hex-nya, kemudian dimasukkan ke dalam direktori program filenya supaya bisa diambil oleh Proteusnya ya, oleh aplikasi Proteusnya. Nah, ya kan, ketika di running hello world ya, LCD tutorial ya. Nah, ini sudah luar biasa bagus nih ya. Kita berikan applause ya, penghargaan ya, tangan untuk Zihan, ini sudah bagus sekali. Nah, coba lihat, kita telaah programnya. Zihan, coba dibuka programnya. Program yang mana, Pak? Ya, program apa, Arduino-nya yang tadi, yang script programnya yang di Arduino ya itu. Nah, ini ya, LCD ini kalau diperhatikan nih, dengan program yang cuman hanya beberapa baris ini nggak nyampe 50 baris ya, 20 baris pun tidak. Ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Itu pun banyak komentar, yang di garis 2 itu komentar ya. Kalau program intinya mungkin 10 ya, bahkan kurang. Kalau dilihat di sini, para mahasiswa dengan program sederhana ini bisa menghasilkan satu teks yang tampil di LCD. Itu lihat di awal ada include ya, liquid crystal.h, itu artinya dimasukkan header ya, .h itu header dari liquid crystal. Jadi ada sebuah library atau header ya, satu paket program yang sudah dibuatkan, itu tinggal kita panggil, namanya liquid crystal. Nah, di mana liquid crystal LCD itu kita isi parameternya ya, untuk RS, enable, D4, D5, D6, D7-nya dengan pin-pin 12, 11, 5, 4, 3, 2 ya, itu sesuai dengan yang dihubungkan. Nah, itu inisiasinya. Nah, inisiasi itu adalah persiapannya, preparationnya. Nah, void setup itu adalah fungsi utama ya, void setup. Ya, ada dua kurung buka kurung tutup kan. Nah, di situ ada setup LCD number of column and row. Jadi LCD begin dimulainya 16,2, itu artinya kolom 16 ya, baris kedua ya. Barisnya 2 maksudnya. Kolomnya ada 16, barisnya ada 2 ya. Nah, kemudian clear the LCD screen. Jadi LCD clear, jadi dibersihkan. Kalau ada teks-teks bekas program sebelumnya, itu dibersihkan LCD-nya. Jadi kosong, nggak ada teks artinya ya. Bukan dibersihkan di lap-lap kalau di sini ya, tapi dibersihkan dari teks karakter. Kemudian void loop. Nah, ini loopingnya. Ya, rata-rata kalau kita ingin mengoperasikan satu proses itu pasti menggunakan program looping. Looping itu adalah pengulangan, jangan sampai lupa ya. Jadi looping itu adalah program pengulangan, hampir banyak dipakai di engineering ya, di teknik dalam satu proses. Nah, print a message to the LCD, ini program loopingnya adalah untuk mencetak sebuah pesan ke dalam LCD. Nah, fungsinya ada LCD set kursor di 0,0. Jadi kursornya kalau kita pakai mouse itu kan suka ada kursor tuh. Nah, itu di titik 0,0, artinya di baris ke 0, kolom ke 0, berarti di kiri atas ya, kiri atas. Kemudian LCD print hello world ya. Nah, jadi LCD-nya diberikan print cetakan teks, nama teksnya adalah hello world. Nah, kemudian set kursor to kolom 0 line 1. Jadi kursornya di set di kolom ke 0, baris ke 1 ya. Print message berarti di bawahnya tuh, di baris bawahnya tadi kan 00, sekarang 01, baris ke bawahnya geser satu baris, print message ya. Apa yang di printnya? LCD tutorial. Maka muncullah yang tadi, coba diperlihatkan lagi Zihan hasilnya. LCD
tutorial. Coba di running. Nah, oke kan? Nah, sekarang coba masih di Zihan. Coba Bapak ingin ya coba dituliskan ya hanya huruf O saja, tapi posisi hurufnya jangan berubah. Ini kan hello ya. Jadi coba tuliskan huruf O saja ya di atas itu hello world kan. Nah jadi hell-nya hilang, word-nya hilang. Jadi hanya huruf O saja dan apa namanya tutorial saja ya, tutorial saja ya, tutorial saja. Tapi posisinya tetap di situ ya di LCD-nya. Jadi posisinya tetap di posisi yang lama. Oke, coba silahkan. Cobain dulu ya, Pak. Ya, silahkan dicoba. Oh, enggak usah. Yang hello world-nya bukan Pak yang diganti sama O tuh. Ya. Ya, yang hello. Hello world. Yang hello world. Jadi diganti dengan O. Diganti dengan O. Gitu bukan, Pak? Mana coba lihat. Salah, Pak. Oh. Nah itu sudah betul O-nya ya, tapi posisinya harusnya di yang tadi hello itu kan O-nya itu bukan di kiri kan, harusnya O-nya tetap di tengah. Nah, terus tutorialnya tulisan tutorial saja, tapi jangan geser ke kiri, tulisan tutorialnya tetap di situ posisinya. Ya, LCD-nya dihapus saja. Ingat, posisinya jangan berubah ya. Posisinya jangan berubah. Gitu, Pak. Yang tutorialnya Nah, betul kan? 3,1 bukan Pak? Betul kan ya? Yang hello-nya itu posisinya kan tetap nolnya di tengah. Ya, nah yang tutorialnya gimana saat 3,1 bukan Pak? 3,1 LCD spasi tutorial kan, spasi T. Nah, berarti awalnya ada di T LCD. Kita hitung saja. LCD itu berarti ada 1 L, C, D sama spasi ada 4. Ya, berarti betul 3,1. Ya, silahkan dicoba.
Udah, Pak. Nah, sesuai nggak? Sesuai ya? Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di LCD mudah kan? Konsepnya adalah kolom dan baris. Itu saja yang diingat, yang paling penting ya dari LCD itu. Karena posisinya adalah kolom dan baris. Jadi kita mau di kolom berapa, mau di baris berapa, itulah posisinya ya. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak di situ? Mungkin lanjut, Pak. Gimana? Cukup jelas? Ada pertanyaan nggak? Halo? Cukup jelas ya? Ya, Mana nih Pak. layarnya, Jihan? Oke. Cukup mudah ya? Mudah nggak? Coba pertanyaan satu-satu. Hikam. Mudah nggak, Kam? Hikam, halo? Halo? Budi. Halo, Bud. Hadir. Ya, gimana, Bud? Gampang nggak? Ya, insya Allah, Pak. Gampang ya. Jadi LCD itu cukup mudah ya bermainnya, atau kuncinya ada di kolom dan baris ya. Jadi kita akan mendesain teksnya seperti apa, itu tata letaknya dimainkan saja kolom dan barisnya di dalam program ya. Nah, sekarang tugasnya sederhana saja yang untuk sekarang nih. Silahkan dibuatkan ya tulisan nama masing-masing di dalam LCD ya. Kemudian di screenshot, kirimkan ke grup WA. Nah, dengan syarat ya, ini supaya benar paham nih ya. Kalau nomor NIM-nya itu genap ya, berarti spasi antar hurufnya adalah 2. Jadi misalkan Budi ya, BUDI, B spasinya 2 kali, spasi D, EU spasi D, spasi I, Budi. Nah, kalau nomor NIM-nya genap, NIM nomor induk mahasiswa ya. Kalau NIM-nya ganjil ya, berarti spasinya adalah 3 ya. Spasinya adalah 3. Mulainya dari mana huruf pertama? Huruf pertama mulainya dari 0,0 ya. Mulainya dari 0,0 ya. 0,0. Oke. Nah, silahkan dicoba. Jadi itu nggak usah ke classroom aja, itu sebagai latihan. Di screenshot aja ke grup WA ya. Kalau yang sudah bisa screenshot, kirim ke grup WA. Kirim ke grup WA. Oke, gimana? Sudah jelas nggak untuk Jelas, Pak.
tugasnya ringan aja ini. Silahkan dicoba supaya ngerti dan paham. Yang NIM-nya ganjil berarti spasi antar huruf namanya itu 3. Kalau ganjil, kalau genap berarti 2. Tergantung NIM masing-masing ya. Oke. Nanti di screenshot, di-upload aja, dikirim ke grup WA ya. Pada saat dikirim ya fotonya ditulis NIM-nya biar tahu apa, oh ini ganjil, ini genap ya. Tulis NIM-nya. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, cukup ya. Kalau sudah cukup, ini mudah saja sih, LCD tidak terlalu sulit ya. Kalau sudah cukup silakan dicoba ya. Silakan mau kreatif bikin teks seperti apa, silakan tuangkan kreativitasnya. Dan tugasnya tadi yang sederhana saja supaya mahasiswa bisa mencoba dan lebih paham. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semua tetap sehat, jaga pikirannya supaya tidak terlalu stres ya. Yang penting sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.